apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, oh yes. Haleluya, kakak yakin dan percaya adik-adik anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pagi hari ini, kakak yakin dan percaya semua dalam keadaan sehat, kuat dan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan memuji, kita akan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Naikkan satu lagu pujian. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Adik-adik lipat tangan, kita akan berdoa. Nanti ikuti Kak Samuel bawa dalam doa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. pagi hari ini Pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami. Urapi kami. Pakai guru-guru kami. Sehingga ibadah kami boleh menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik sekolah minggu, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan ada yang main-main. Kita akan memulaikan ibadah kita semua bernyanyi, dan kita akan menyanyikan lagu pujian Ada Satu Sobatku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hari sekolah minggu masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan ganti pujian kita. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh.
Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita masih nyanyikan satu lagu pujian lagi, Ku Rindu Sabdamu. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berseru. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Nanti tolongan kasih Kristus Kadion bawa dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih pagi ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami anak-anak sekolah minggu, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi guru kami yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk, jangan ada yang main-main, serius untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik kita akan membuka Alkitab kita. Semuanya buka Alkitab masing-masing atau buka di handphone atau di mana. Yang penting Alkitab, ada Alkitabnya. Nah, kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Amsal. Kita buka dalam kitab Amsal yang pertama di ayat yang ke-7. Nah, firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, tapi
firman Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita baca Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Nah, di sini kakak buat tema yaitu ketaatan. Haleluya. Kata dasarnya yaitu adalah taat, yang artinya patuh, setia, patuh kepada perintah, patuh kepada perintah Tuhan, memiliki iman yang kuat. Taat artinya memiliki rasa takut untuk melanggar perintah Tuhan, memiliki rasa takut untuk melawan kepada perintah Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut yang dimaksud di sini artinya bukan begini, bukan karena dia merasa ngeri, bukan. Takut yang dimaksud di sini bukan karena rasa ketakutan, begitu. Tapi takut yang dikatakan di sini adalah memiliki rasa hormat, begitu. Takut yang dikatakan di sini penurut kepada firman Tuhan. Akan tetapi takut yang dimaksud adalah menundukkan diri kepada kedaulatan Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan, menaati setiap firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, menaati setiap perintah Allah, tidak memberontak, tidak suka melawan, tidak suka melawan perintah-perintah Tuhan. Kenapa sih Kak kita harus menaati firman Tuhan? Kenapa sih Kak kita harus patuh terhadap firman Tuhan? Tuhan itu kan gak kelihatan begitu. Bukan adik-adik. Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan itu ada di sekeliling kita seperti lagu kita. Sekelilingku ada Tuhan. Gitu ya. Nah, Tuhan itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu kita harus patuh, kita harus taat kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Kenapa kita harus menaati setiap perintahnya? Kita harus takut akan Tuhan karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan adalah pemilik semuanya. Tuhan yang memberikan kepada kita apapun yang kita miliki. Apapun yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan dan punya Tuhan. Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita hikmat, Tuhan yang memberikan kita kepintaran, Tuhan yang memberikan kita pikiran yang jernih. Nah, semua itu kita dapatkan hanya di dalam Tuhan saja. Oleh sebab itu kita harus takut, taat kepada Tuhan. Segala apapun itu yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu kita semua anak-anak sekolah minggu patutlah kepada perintah Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk menaati Tuhan? Nah, contohnya di sini kakak buat adalah salah satu contoh kita untuk menaati firman Tuhan adalah taat kepada orang tua, menaati orang tua. Sebab tidak mungkin adik-adik semua takut kepada Tuhan. Mana mungkin adik-adik semua takut kepada Tuhan, sedangkan orang tua yang kita lihat kita tidak takut sama mereka, kita tidak menaati mereka. Oleh sebab itu cara kita yang pertama untuk menaati firman Tuhan, untuk takut kepada Tuhan adalah menghormati orang tua kita, menghormati orang-orang di sekeliling kita, menghormati guru-guru kita yang ada di sekolah. Nah, sebab kita lanjut yang tadi di Amsal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, di sana dikatakan,
Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sini inilah bukti bahwa salah satu contoh kita takut kepada Tuhan adalah menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jangan suka memberontak, jangan suka melawan. Kadang-kadang anak-anak itu lebih galak daripada orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak itu yang lebih garang daripada orang tuanya. Mamanya suruh, hey, kamu kerjakan tugas, katanya. Ada tugas dari sekolah nggak? Nggak ada, katanya. Padahal ada. Bangun, udah makan sana. Mama udah siapin makanan, katanya. Dia memberontak, dia melawan. Orang lagi tidur dibangunin. Padahal nasihat orang tuanya itu baik buat dia. Kadang-kadang anak-anak itu lebih galak daripada orang tuanya. Nah, anak sekolah minggu, hal-hal yang demikian itu tidak baik. Tuhan tidak menghendaki. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak sekolah minggu taat kepada orang tua kita, taat kepada guru-guru yang ada di sekolah, taat kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus saling menghormati. Nah, kakak ingin bercerita tentang tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu adalah seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Seorang raja Nebukadnezar ini, dia mendirikan patung yang terbuat dari emas, patung yang sangat tinggi, sangat gede. Ketika dia sudah mendirikan patung yang sangat besar ini, dia menyuruh seluruh bangsa, seluruh rakyat untuk menyembah. Nebukadnezar memerintahkan semua pasukannya untuk mengatakan kepada semua rakyat untuk menyembah kepada patung tersebut. Nah, Raja Nebukadnezar ini memerintahkan pasukannya untuk memberitahu kepada semua rakyat setiap ketika mereka mendengar suara bunyi seruling, bunyi rebana, bunyi, pokoknya setiap bunyi akan dibunyikan dan semua masyarakat rakyatnya harus menyembah kepada patung tersebut. Nah, ketika pasukan membawa semua masyarakat untuk menyembah patung itu, kan tetapi ada 3 orang yang takut akan Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, mereka mau melakukan firman Tuhan, dan mereka ingat firman Tuhan yang berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyembah patung, katanya. Oleh sebab itu, orang yang ketiga orang tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka bertiga ini tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Ketika pasukan mengetahui hal itu, lalu pasukan melapor kepada Raja Nebukadnezar. Nah, mendengar hal itu, raja menjadi marah, dan dia marah dan menyuruh pasukan untuk menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego supaya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Nah, ketika pasukan membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke hadapan Raja Nebukadnezar, lalu raja bertanya kepada mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar kamu tidak mau menyembah dan memuja patung emas yang kudirikan itu? Jika tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam perapian yang sangat besar. Lalu singkat cerita, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada guna kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini, kata mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia
pasti akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari tangan raja, katanya. Mendengar hal itu, maka raja semakin marah. Lalu dia memerintahkan kepada pasukan untuk membuat perapian yang tadinya cuma segini. Raja memerintahkan kepada pasukan untuk membuat perapian tersebut 7 kali lipat panasnya. Nah, akan tetapi iman daripada Sadrak, Abednego dan Mesak tidak goyah. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap mau melakukan firman Tuhan. Mereka tetap taat kepada perintah Tuhan, dan mereka tidak takut. Mereka mengatakan, jika Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai sanggup melepaskan kami, kami pasti akan selamat. Nah, ketika Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke dalam api, maka berkatalah raja, kepada pasukannya, bukankah yang dijatuhkan ke dalam api tersebut hanya 3 orang? Kan tetapi saya melihat ada 4 orang, katanya, dan saya melihat wajah dewa, katanya. Oleh sebab itu Sadrak dan Abednego serta dengan Mesak dipanggil oleh raja. Keluarlah. Dan mereka keluar dari api yang sangat panas itu. Mereka keluar tidak ada luka, rambutnya satu pun tidak ada yang gosong, bajunya masih tetap. Itu kenapa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Sehelai di rambutku akan terjadi. Itu karena Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Mereka taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, marilah taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan menyertai hidup kita. Tuhan juga ada di dalam setiap hidup kita yang selalu menolong kita. Marilah untuk taat kepada perintah Tuhan, yaitu taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru, taat kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah salah satu cara kita untuk taat kepada Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, marilah kita untuk patuh, takut akan Tuhan, dan menaati setiap perintah Tuhan. Jika kita patuh kepada Tuhan, jika kita menaati setiap perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, adik-adik, marilah untuk merasa takut kepada Tuhan, menghormati firman Tuhan. Haleluya, inilah yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi pelajaran buat adik-adik sekolah minggu. Nah, kita akan menutup ibadah kita, guru-guru sekolah minggu akan naik. Kita akan menutup ibadah kita menyanyikan lagi lagu pujian kita. Haleluya. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Tolong dengan kasih Kristus, Om Timotius akan berdoa untuk menutup ibadah. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Ikutin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih kembali kembali di pagi yang indah ini, kami sudah dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati guru-guru kami yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, semuanya berada di dalam pemeliharaan-Mu. Terlebih kami anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.